Halo friend, Assalamualaikum. Bagi kamu yang baru nemu channel ini, perkenalkan nama saya Imran. Kita update lagi informasi tentang Interlink. Interlink bukan sekadar kripto, ini mesin ekonomi baru. Bayangkan, Bitcoin lahir sebagai emas digital, Ethereum menjadi mesin smart contract. BNB tumbuh karena dipakai oleh perusahaan Binance. Interlink berbeda. Interlink dibangun agar perusahaan-perusahaan nyata menjadi token ETL sebagai aset cadangan, bukan mainan trader. Interlink itu seperti bank sentral digital untuk perusahaan. Dalam video meeting dan Great with Interlink Treasury kemarin dijelaskan, perusahaan global menyimpan token Interlink di treasury mereka bukan untuk dijual, tapi untuk dijadikan fondasi ekonomi bisnis. Analoginya, kalau perusahaan konvensional simpan uang, emas, obligasi di Interlink, perusahaan simpan token Interlink sebagai aset cadangan atau treasury. Apa itu DAT? Atau yang lebih dikenal dengan Digital Asset Token. DAT itu token yang punya usaha nyata di belakangnya. Bukan token main-main, bukan meme, bukan janji manis tanpa bukti, pump and dump lalu ditinggal. DAT itu token serius seperti token untuk bisnis AI, token untuk trading, token untuk layanan digital, token untuk teknologi yang benar-benar dipakai. Nah, cara kerja DAT atau DAT itu gimana? Setiap DAT dibuat oleh perusahaan nyata, usahanya benar-benar berjalan. Token dipakai untuk aktivitas bisnis. Penggunaan Interlink sebagai cadangan atau reserve asset. Terus artinya apa buat kita sebagai pengguna Interlink? Bahasa gampangnya begini, Bro. Kalau bisnisnya jalan, token dipakai oleh pengguna. Interlink dibutuhkan terus, nilainya punya dasar dan lebih terjaga. DAT sama dengan token plus bisnis nyata, bukan spekulasi kosong, tapi token yang hidup karena dipakai. Jadi beruntunglah kamu yang sudah gabung di Interlink dan rajin menambang. Bagi yang belum, tinggal download aja di Play Store dan gunakan kode referral 08236805 supaya dapat 1000 token ITLG. Kenapa ada burning? Burning bukan hiasan. Burning sama dengan supply dikurangi. Permintaan naik, supply turun sama dengan nilai terlindungi. Nah, kalau emas makin langka, maka harganya akan semakin naik. Interlink ini dibuat secara sistematis agar tokennya menjadi langka. Nah, sesuai dengan hukum pasar supply and demand, jika suplainya sedikit dan permintaannya banyak, maka harga token akan menjadi naik. Kenapa perusahaan mau pakai Interlink? Karena Interlink menawarkan human verified user atau manusia asli, bukan bot. Sistem ekonomi terkunci, komitmen jangka panjang, bahkan IOU atau futures. Jaringan global, bukan proyek lokal. Ini level institusi, bukan level komunitas kecil. Interlink sama dengan BNB plus Ethereum plus Treasury model. Kenapa mining Interlink itu masuk akal? Karena token tidak dicetak sembarangan, dipakai perusahaan nyata, disimpan sebagai cadangan, dibakar secara sistematis. Camkan di pikiran kamu bahwa dengan kamu menambang koin Interlink ini, kamu seolah-olah menabung emas digital, karena mining di Interlink sama dengan menambang emas digital yang sudah ada pembelinya, yaitu perusahaan-perusahaan global. Banyak orang baru sadar Bitcoin telah mahal. Banyak orang baru percaya Ethereum setelah dipakai perusahaan. Interlink sedang di fase sebelum itu. Bukan janji cepat kaya, tapi arsitektur ekonomi jangka panjang. Siapa yang menambang sekarang adalah orang yang memahami arah masa depan. Jangan berhenti, kamu sedang mengambil posisi. Banyak orang menertawakan miner di awal karena mereka tidak melihat gambarnya secara utuh. Hari ini kamu hanya menekan tombol, tapi di balik itu kamu sedang mengamankan posisi. Miner itu bukan orang sabar biasa, miner itu visioner. Ketika harga belum terlihat, exchange belum ramai, media belum teriak, disitulah miner sejati bekerja. Apa yang sebenarnya kamu tambang? Bukan sekedar token, kamu sedang menambang jatah suplai awal, aset yang dipakai perusahaan,
token yang disimpan dan dibakar, bukan dibuang. Fondasi ekonomi digital baru, analogi awamnya seperti ini. Interlink sama dengan orang yang dapat emas sebelum bank datang memborongnya. Ingat, perusahaan tidak menambang, perusahaan itu membeli, mengunci, menyimpan. Miner itu mengamankan dari nol tanpa modal uang, hanya disiplin dan konsistensi. Saat perusahaan masuk penuh, token murah sudah tidak tersedia lagi. Setiap hari mining sama dengan membangun tembok nilai. Satu hari mungkin terasa kecil, 30 hari mulai terasa, 1 tahun sama dengan posisi permanen. Yang kuat bukan yang cepat, tapi yang tidak berhenti. Kesalahan paling mahal di kripto bukan beli di harga tinggi, tapi berhenti di tengah jalan. Banyak orang punya akun lama, punya history mining, tapi berhenti satu langkah sebelum momentum. Jangan ulangi kesalahan mereka. Pesan terakhir untuk miner, kamu tidak terlambat, kamu tidak sendirian, kamu sedang di fase yang benar. Terus mining, terus konsisten, terus pegang visi. Sejarah kripto selalu berpihak pada miner awal yang bertahan. Nah, itu tadi beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu kita dalam memahami Interlink agar kita benar-benar paham apa proyek yang dikerjakan Interlink itu, sehingga kita tidak berhenti di tengah jalan. Cukup sekian, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.